Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan melanjutkan presentasi pada hari ini yang berjudul tentang hambatan dan gangguan pada komunikasi. Dalam pengantar ilmu komunikasi telah disinggung bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikasi yang bertujuan agar mencapainya suatu pengertian secara bersama-sama. Proses komunikasi ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan beberapa elemen. Yang pertama yaitu adalah penerima, yang kedua pesan, yang ketiga saluran, yang keempat umpan balik, yang kelima gangguan dan hambatan, dan yang terakhir itu adalah konteks. Setiap komponen dari setiap komunikasi itu akan menunjukkan berkualitasnya komunikasi tersebut atau tidaknya. Masalah yang timbul apabila salah satu dari elemen komunikasi ini mendapat gangguan dan akan menyebabkan kepada komunikasi ini tidak akan menjadi efektif. Hambatan komunikasi ini dapat terjadi pada konteks komunikasi manapun, seperti komunikasi antar pribadi dan komunikasi antar massa atau komunikasi antar organisasi. Adapun jenis-jenis dari hambatan komunikasi yaitu yang pertama adalah hambatan personal, yang kedua yaitu adalah hambatan kultural atau budaya, yang ketiga hambatan fisik, dan yang keempat itu adalah hambatan dari lingkungan. Selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis gangguan dari komunikasi. Yang pertama yaitu adalah gangguan bicara, yang mana masalah pada kelancaran dan artikulasi suara saat berbicara. Yang kedua, gangguan bahasa adalah gangguan pada masalah komprehensi pada simbol, verbal, dan juga tulisan. Yang ketiga adalah gangguan pendengaran, yaitu merupakan jenis gangguan komunikasi yang membuat seseorang tidak bisa memproduksi, memahami, dan menjaga pengetahuannya akan hal tertentu. Artinya, informasi audio tidak bisa diprosesnya dengan baik. Pada banyak kasus, penyebab terjadinya gangguan pada komunikasi ini adalah ada beberapa hal yang bisa disebabkan dalam gangguan komunikasi tersebut. Yang pertama yaitu adalah pada perkembangan otak abnormal. Yang kedua, karena adanya zat beracun pada saat dalam kandungan. Yang ketiga yaitu adalah cedera otak dan adanya trauma. Selanjutnya adanya masalah saraf. Dan yang terakhir itu adalah adanya tumor di daerah yang digunakan untuk berkomunikasi. Gangguan komunikasi umum ditemukan pada anak-anak. Menurut NIDCD, 8-9% anak-anak mengalami gangguan komunikasi berbicara. Pada orang dewasa, gangguan komunikasi juga bisa terjadi. Resiko yang paling tinggi juga ada pada pasien yang mengalami cedera otak. Gejala awalnya adalah komunikasi disertai dengan pergaulan suara, salah pemilihan kata-kata, tak bisa memproses pesan dari seseorang, dan tidak bisa berkomunikasi yang mudah dipahami. Cukup sekian dari makalah kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.